Menarik sekali jika tidak perlu lapor pajak lagi. Menarik sekali jika tidak perlu lapor pajak lagi. Nah, terkait pelaporan pajak, ini adalah kewajiban yang melekat bagi mereka yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP. Yang jadi permasalahan adalah ketika yang mendaftar NPWP adalah mereka yang sebetulnya awam mengenai pajak dan juga mereka yang belum atau sudah tidak lagi memenuhi syarat objektif. Dalam hal ini adalah tidak memiliki penghasilan lagi. Mereka ini bisa saja mendaftar atau membuat NPWP untuk kebutuhan lain, misalnya untuk melamar pekerjaan, untuk membuka rekening di bank, atau di masa pandemi ini ada teman-teman yang baru saja di PHK dan juga para pengusaha yang usahanya sudah tidak beroperasi lagi. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut, kita doakan semoga segera mendapatkan pekerjaan, dan untuk para pengusaha semoga usahanya kembali lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung saja masuk pada materi bagaimana caranya agar tidak perlu lapor pajak. Namun sebelumnya, untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang disebutkan di atas tadi dapat melakukan permohonan NPWP non efektif. Nah, bagaimana tata caranya melakukan permohonan NPWP non efektif agar bebas dari pelaporan SPT tahunan? Langsung saja kita masuk pada materi atau tutorial cara permohonan NPWP non efektif. Kita masuk pada browser, kemudian kita coba ketikkan pajak.go.id. Setelah kita masuk pada beranda dari pajak.go.id, kita di bagian toolbar atas kita pilih bagian unduh. Di sini ada aplikasi perpajakan dan formulir perpajakan. Kita pilih formulir perpajakan. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih formulir permohonan penetapan wajib pajak non efektif dan pengaktifan kembali. Permohonan penetapan wajib pajak non efektif dan pengaktifan kembali sesuai Per Dirjen 04/PJ/2020. Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, untuk poin yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. Nah, poin pertama ini adalah untuk orang pribadi yang sebelumnya menjalankan usaha, namun karena satu dan lain hal usahanya sudah tidak menjalankan kegiatan usaha lagi atau sudah tidak beroperasi kembali. Begitu juga untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, tidak lagi melakukan pekerjaan bebasnya, maka dapat mengajukan permohonan wajib pajak non efektif ini. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk poin kedua ini adalah orang pribadi umumnya yang bekerja sebagai karyawan, artinya tidak menjalankan usaha dan tidak melakukan pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan yang diperolehnya adalah di bawah penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini sebetulnya bisa mengajukan permohonan wajib pajak non efektif agar tidak lagi melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah orang pribadi yang pergi ke luar negeri.
namun tidak berencana untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan. Nah, jika memang wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP namun prosesnya ini biasanya lebih lama, maka agar kewajiban pelaporannya bisa tidak dilakukan, maka bisa terlebih dahulu mengajukan NPWP non efektif. Kemudian poin yang selanjutnya adalah wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Nah, ini sebetulnya masih sama, yaitu syarat subjektif dan objektif. Artinya objektif di sini adalah sudah tidak memperoleh penghasilan lagi. Nah, kemudian perlu diinformasikan juga jika memang kondisi tersebut ini terjadi untuk sementara waktu, katakanlah untuk Tuan A misalkan, dia di PHK dari pekerjaannya, kemudian dia belum memperoleh pekerjaannya. Nah, jika memungkinkan kondisi ini hanya sementara dan akan berencana bekerja lagi, bisa saja tidak melakukan permohonan NPWP non efektif ini, atau bisa juga mengajukan permohonan NPWP non efektif dan kemudian mengaktifkan kembali NPWP-nya. Atau kondisi yang kedua, memang betul-betul tidak akan bekerja lagi atau tidak akan memperoleh penghasilan lagi, dalam arti sudah dalam usia pensiun. Ini bisa saja mengajukan permohonan non efektif sehingga kewajiban pelaporan tidak perlu dilakukan lagi. Begitu juga untuk wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan yang sudah tidak beroperasi. Jika memang kondisinya hanya untuk sementara, sebaiknya tidak perlu mengajukan NPWP non efektif ini, kecuali jika memang usaha tersebut tidak akan lagi jalankan atau tidak akan lagi beroperasi secara komersil dalam jangka waktu yang lama. Maka agar terhindar dari pelaporan pajak yang mana jika terlewat bisa dikenakan sanksi, maka sebaiknya mengajukan permohonan NPWP non efektif. Bagaimana caranya mengajukan permohonan non efektif ini? Kita harus mengisi formulir penetapan WP non efektif. Di sini ada dua formulir. Yang pertama untuk permohonan non efektif, kemudian yang kedua adalah formulir pengaktifan kembali. Nah, untuk permohonan WP non efektif kita bisa unduh pada formulir nomor 7 ini. Kita download saja atau bisa kita langsung buka saja. Dalam formulir ini terdapat dua halaman atau dua sheet, di mana halaman pertama ini adalah bagian formulir untuk permohonan dari permohonan non efektif. Kemudian yang kedua atau sheet kedua, di sini ada formulir untuk surat pernyataan wajib pajak non efektif. Nah, untuk bagian yang pertama kita terlebih dahulu isi surat permohonan dari formulir penetapan wajib pajak non efektif ini. Bagian pertama di sini ada jenis penetapan wajib pajak non efektif. Di sini ada penetapan karena permohonan wajib pajak atau penetapan secara jabatan. Karena ini adalah permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka kita silang bagian ini. Nah, kemudian untuk bagian nomor laporan penelitian ini diisi oleh petugas. Selanjutnya kita masuk pada bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Di sini ada nomor pokok wajib pajak, kemudian ada nama wajib pajak. Ini diisi sesuai dengan identitas yang tertera pada kartu NPWP. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, adalah alasan permohonan. Nah, alasan ini akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini bisa saja karena alasan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, namun secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Maka ini kita silang di bagian yang pertama.
atau bisa saja untuk karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Nah, ini karyawan. Alasan yang ketiga, bisa saja wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif, antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan atau rekening bank. Nah, ini banyak sekali yang terjadi pada poin 3. Poin 3 biasanya kebutuhan untuk melamar pekerjaan, karena ada sebagian perusahaan yang mewajibkan pelamarnya untuk pada saat proses pengiriman berkas lamaran sudah memiliki NPWP. Nah, kemudian pekerjaan yang dicoba untuk dilamar belum didapatkan namun NPWP sudah terlanjur dibuat, maka kewajiban sebagai pemilik NPWP yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan melekat pada pemilik NPWP tersebut, sehingga pelaporan harus tetap dijalankan. Atau pada bagian yang kedua, seperti persyaratan untuk membuka rekening keuangan atau rekening di bank. Nah, ini diperlukan NPWP, namun pada kenyataannya pemilik NPWP tersebut sebetulnya belum memenuhi syarat subjektif ataupun syarat objektif, dalam hal ini belum memiliki penghasilan. Nah, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, untuk teman-teman baik itu mahasiswa atau bahkan pelajar ataupun teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum memiliki penghasilan namun sudah memiliki NPWP, nah daripada ada resiko pelaporan yang terabaikan atau tidak melaporkan SPT yang bisa saja dikenakan sanksi atau denda karena tidak melaporkan SPT, sebaiknya mengajukan permohonan NPWP non efektif ini agar kewajiban pelaporan tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Atau yang selanjutnya adalah ini wajib pajak yang akan meninggalkan Indonesia namun tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka sebaiknya sebelum melakukan perjalanannya mengajukan permohonan NPWP non efektif terlebih dahulu, sehingga ketika berada di luar Indonesia sudah tidak perlu melakukan lagi pelaporan SPT tahunan pada saat jatuh tempo pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Walaupun pada pelaksanaannya sekarang pelaporan bisa dilakukan melalui online via e-filing, tapi kadang-kadang karena kesibukan ataupun karena lupa bisa saja terlewat. Nah, ini kemungkinan menjadi resiko terkena sanksi atau denda keterlambatan pelaporan tadi. Jadi untuk menghindari hal tersebut sebaiknya NPWP diajukan permohonan non efektif. Nah, selanjutnya ini wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Karena prosesnya lebih lama atau cukup lama, selanjutnya setelah mengajukan penghapusan NPWP itu diikuti dengan permohonan non efektif. Selanjutnya adalah wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Nah, biasanya untuk poin ini tanpa wajib pajak mengajukan permohonan non efektif, bisa saja kantor pajak menerbitkan NPWP non efektif secara jabatan. Nah, untuk poin selanjutnya, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Ini pada saat permohonan pendaftaran ternyata dokumennya tidak lengkap, maka bisa saja dianggap NPWP-nya diterbitkan namun tidak efektif. Kemudian untuk selanjutnya adalah wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Nah, ini bisa saja karena ada penerbitannya karena NPWP jabatan dan kewajiban pajaknya tidak ada lagi, bisa saja diajukan permohonan non efektif. Nah, ini selanjutnya instansi pemerintah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau memungut pajak namun belum melakukan penghapusan NPWP. Nah, poin selanjutnya lagi adalah wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif tetapi belum melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Nah, terakhir ini adalah alasan lainnya bisa disesuaikan dengan kondisi dari wajib pajak jika memang poin-poin ini tidak
memenuhi kondisi yang ada. Ini bisa ditulis alasan lain. Nah, kemudian selanjutnya di poin C ini adalah poin pernyataan. Setelah ini terisi, kemudian di print dan ditandatangani. Selanjutnya masuk pada halaman 2 atau sheet 2, yaitu surat pernyataan wajib pajak non efektif. Ini diisi juga sama sesuai dengan identitas yang tertera pada nomor pokok wajib pajak, diajukan oleh wajib pajaknya sendiri atau bisa juga diajukan oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. Biasanya wakil atau kuasa dari wajib pajak ini adalah untuk badan. Nah, diisi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. Wakil ini bisa saja salah satu pengurus dari wajib pajak yang namanya tercantum di akta untuk badan. Nah, kemudian bisa dibaca. Setelah diisi, ini ditandatangani, kemudian bisa dilakukan pengiriman ke kantor pajak. Nah, jadi setelah kedua formulirnya terisi, baik halaman 1 dan halaman 2, kemudian di print dan ditandatangani. Nah, untuk permohonan ini bisa disampaikan langsung ke KPP terdaftar dari wajib pajak atau juga bisa disampaikan melalui kurir atau ekspedisi atau juga melalui pos. Nah, setelah dikirim maka kita tinggal tunggu saja surat balasan ataupun surat keputusannya atas persetujuan dari permohonan non efektif ini. Nah, baik, video kali ini terkait dengan permohonan NPWP non efektif. Video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share dan dibagikan kepada teman-teman Sobat Ngopi agar dapat bermanfaat dan lebih banyak yang dapat merasakan manfaatnya. Kemudian jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan dinyalakan loncengnya agar ketika Ngopi Pajak mengupload video baru, Sobat Ngopi bisa mendapatkan informasi terbaru dan terupdate terkait dengan hal yang berkaitan dengan perpajakan. Terakhir, saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.